Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin Aja. Ini ada buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silakan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink, juga ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin begini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air salawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air salawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang, banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Adi? Betul, Pak Ustadz. Kok suaranya kecil, Pak? Oh, sebentar, Pak. Iya, Pak Ustadz. Iya, sudah jelas. Ya, oke. Ya. Kemarin itu Bapak pernah men-chat saya lagi, katanya ada keajaiban yang luar biasa lagi. Boleh diceritakan gimana Pak ceritanya? Baik,
Pak Ustadz. Jadi kejadian ini tuh udah mungkin beberapa di bulan Juli ya. Mungkin di bulan Juli saya dapat beberapa keajaiban dan masalah juga ya Pak Ustadz. Masalahnya seperti apa dulu? Masalah dulu nanti baru keajaiban. Oh ya baik. Jadi ada beberapa Pak. Jadi saya cerita dari awal dulu. Yang pertama itu saya ada cicilan motor Pak Ustadz. Dan cicilan motor itu saya belum bayar 3 bulan Pak Ustadz. Oke. Nah itu biayanya tuh kurang lebih 1.400.000-an lah Pak Ustadz. Per bulannya? 1 bulannya betul. Oke. Nah dari situ saya ada uang 2,5 juta gitu. Nah saya tetap mendawamkan sholawat yang Pak Ustadz Marshall arahkan gitu ya. Saya ditambah-tambah sama saya dengan Al-Fatihah 41 kali, Basmalah 786 kali gitu Pak Ustadz setiap habis sholat fardu. Lalu saya berdoa gitu. Nah satu ketika tuh ada teman istri saya meminta tolong Pak. Dia mau jual cincin berliannya untuk keperluan sekolah anaknya. Oke. Nah singkat kata saya tanya mau dijual berapa. Dia bilang saya nggak tahu, ini bekas dari almarhum suaminya, dikasih dulu gitu. Ya udah dijual aja 2,5 juta kata dia gitu. Soalnya ditawar di tempat mas pinggir jalan gitu Pak Ustadz ya segitu gitu. Ada suratnya sih, bukan suratnya, sertifikatnya ada, cuman surat belinya tuh nggak ada. Nah akhirnya saya dengan Bismillah ya udahlah saya bantu aja, ini uang buat cicilan nggak ada lagi gitu Pak Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih 2,5. Saya kasih 2,5, barangnya ada di saya, dan itu belinya di Surabaya Pak Ustadz, tokonya itu. Oke. Nah saya cari-cari lewat internet, tokonya itu nggak ketemu, tapi ada alamatnya gitu Pak Ustadz. Oke. Nah pada akhirnya teman saya kebetulan juga mau ke Surabaya, dia butuh biaya gitu. Kemudian kalau untuk ongkos sama tinggal seminggu ada gitu. Nah dia bilang saya buat kosnya belum ada gitu, dia mau kerja di sana Pak Ustadz, dapat panggilan. Oke. Nah akhirnya tiap hari itu saya selama 3 hari itu dawamin salawat Jibril, nariyah ya Pak Ustadz, semampu saya, yang kalau hari-hari sih nggak pernah saya hitung Pak Ustadz, kegiatan sih nggak pernah saya hitung, tapi kalau fardu, duha, tahajud itu saya hitung gitu. Nah akhirnya si cincin itu saya titipkan ke dia, ini tolong jualin di sana, ini saya belinya 2,5, kalau ada lebihnya buat saya balikin Pak Ustadz. Jadi bukan 2,5-nya ke saya, kalau lebih 1 juta misalkan diterima 3,5, 1 jutanya buat saya, 2,5-nya buat kamu ngekos, bayar kosan gitu Pak Ustadz. Oke. Akhirnya dibawa sama rekan saya itu ke Surabaya, dicari tokonya. 3 hari kemudian dia baru ngabarin saya mau ke pasar apa gitu Pak Ustadz namanya, di Surabaya. Ya udahlah saya bilang, pokoknya lebihnya berapapun diterimanya, tapi kan ini ada sertifikatnya walaupun nggak ada bonnya, lebih 500 pun 500-nya buat saya ya, saya gitu Pak Ustadz. Oke. Nah akhirnya sore-sore itu jam-jam mau asar tuh dia WA, ini lebihnya nanti mau ditransfer kemana? Saya bilang ya ke rekening saya aja gitu. Udah Pak Ustadz, saya sholat asar, kebetulan saya ada setiap asar itu Jibril itu 5.000 Pak Ustadz, jadi agak lama Pak Ustadz. Oke. Nah setelah saya selesai sholawat Jibril itu, saya cek rekening, masuk ke saya 7,5 juta Pak Ustadz. Emang harganya berapa? Tadi katanya harganya murah, kok bisa jadi mahal? Ternyata karena bonnya tidak ada, itu diterimanya 10 juta, bahkan lebih nilainya itu Pak Ustadz. Lebih.
Saya ditransfer ke saya 7,5, saya terheran-heran, saya telepon teman saya, diterimanya 7,5 ini lebihnya gitu. 10 juta, jadi 10 juta 2,5-nya buat dia Pak Ustadz. 2,5-nya buat dia, kelebihannya buat Pak Ade ya? Ya, dan akhirnya saya dapat itu, saya telepon teman istri saya itu, ini ternyata diterimanya segini, dan beliau pun nggak tahu Pak, karena dia dikasih waktu itu sama almarhum suaminya. Nah, akhirnya saya bilang apa adanya, saya kasih semua, mau gimana, dia cuma minta 2,5 Pak Ustadz ke saya. Yang 5 jutanya alhamdulillah bisa saya bayar cicilan motor 3 bulan Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Yang tadinya kurang jadi 2,5 menjadi lebih nih Pak Ustadz gitu. Iya. Tapi kan pada awalnya kan Bapak sudah bayar ke beliau. Betul. Ya seharusnya kan udah deal perjanjiannya, Bapak bayar, ya udah kelebihannya buat Bapak semua dong kalau gitu. Iya, cuman saya nggak enak nih Pak Ustadz, kelebihannya banyak banget soalnya gitu kan. Terkecuali kalau barang itu belum Bapak beli, itu masih dititipin ya, Bapak kasih tahu semua ini sekian loh gitu. Iya. Ya karena saya nggak enak, akhirnya ini kelebihannya 7,5 mau gimana? Saya bilang bagi 2 aja, dia bilang udah saya 2,5 aja, ya udah gitu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Akhirnya bisa melunasi kredit motor ya? Iya, yang tadinya motor mau ditarik 3 bulan Pak Ustadz. Oke, nah apalagi kejadian berikutnya? Nah setelah itu saya tetap rutin Pak Ustadz ya, sholawat tidak pernah lepas seperti yang Pak Ustadz ajarkan. Nah saya tuh ada tetangga saya itu, karena rumah saya ada garasi yang bekas mobil kosong gitu Pak Ustadz. Oke. Nah teman saya tuh bilang, saya mau nitip kain potongan katanya, kain majun tuh Pak Ustadz kalau bahasanya tuh di sini. Kain potongan bekas kain tuh, bikin kaos, dipotong-potong potongannya tuh Pak Ustadz. Nah akhirnya itu gak lama ya, mungkin 4 harian dari situ mau nitip barang itu, karena di rumahnya sempit dan ini belum laku gitu. Ada 2 ton tuh Pak Ustadz, banyak banget. Nah akhirnya disimpan di tempat saya, kayak gunung tuh Pak Ustadz, banyak 2 ton kain potongan ya, topet, kain topet. Nah akhirnya saya bingung itu, aduh ini kalau kayak gini lama lakunya kemana gitu Pak Ustadz ya. Iya. Akhirnya ya saya sholawatin aja kayak bukunya Pak Ustadz, sholawatin aja ini mau kemana, soalnya ya kalau lama-lama juga nitipnya bingung juga nih Pak Ustadz gitu kan, motor susah, akhirnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya tahajud malam-malam, itu malam Jumat, saya bilang, ya Allah, saya nggak mau nolak teman saya bilang ini karena sempit gitu Pak Ustadz ya, dia kan bilangnya nitipnya nggak lama sambil nawarin gitu. Ini ya Allah, saya gimana ya cara nolaknya supaya barang itu bisa diambil lagi, jangan di tempat saya gitu Pak Ustadz. Oke. Gitu. Nah akhirnya pagi-pagi itu jam 8:30 teman saya itu anggota Polri, dia nelpon ke saya Pak Ustadz. Iya. Nanyain kabar saya, mata bagaimana gitu Pak Ustadz ya. Itu hari Jumat itu. Akhirnya saya bilang, ya baik, di kondisi saya walaupun belum sempurna gitu ya, belum bisa lihat komputer dan segala macam. Nah sekarang saya bisnis lap majun itu Pak Ustadz. Bisnis apa? Kain potong itu Pak Ustadz. Oke. Kalau punya barang bolehlah gitu. Aduh pas banget saya bilang Pak Ustadz. Akhirnya saya telepon teman saya itu, namanya Pak Untung. Saya bilang itu mau dijual, ada yang nanyain teman saya, teman dari Polri gitu. Ya udah kalau 9.500 sekilo bawa aja gitu. Sok semua ada 2 ton kayak gitu. Nah akhirnya saya telepon Pak Ustadz habis Jumatan. Ini teman saya mau jual, ada, saya fotoin, saya videoin. Dia bilang minta berapa Pak Adi? Saya bilang 10.000, saya bilang sekilonya gitu.
Nah akhirnya dia bilang, itu kain potongan besar apa kecil? Waduh saya nggak hafal, karena sudah dikarungin gitu Pak Ustadz ya. Saya nggak hafal gitu. Akhirnya sebelum asar tuh teman saya yang dari Polri itu datang, melihat, cocok, angkut katanya gitu. Semua diangkutnya? Semua Pak. 2 ton, itu hampir 20 juta. Oke. Diangkut semua, dan saya telepon teman saya, transaksi, saya dikasih uang 2,5 juta Pak. Yang 20 juta dikasih semua? Yang 20 juta dikasih ke teman saya itu Mas semua. Terus dia kasih bonusnya 2.500.000. Betul, 2,5 juta. Okay, nah, terus? Uang tersebut sama saya nggak diambil Pak. Sama saya dikasihkan ke masjid. Kebetulan di masjid butuh Al-Quran dan karpet Pak. Oke. Itu hari Jumat. Alhamdulillah. Nah, kejadian buruknya hari Minggu Pak. Hari Apa Minggu tuh? Pak Ustadz. Hari Minggu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Itu istri saya tuh ngejual jam tangan Pak. Tadinya kan mau buat motor tadi. Oke. Ngejual jam tangan ke teman saya juga Pak. Nah pas hari Minggu itu mau diambil Pak jam 8 pagi Pak Ustadz. Nah pas jam 8 pagi diambil, itu ngedadak jam tangan nggak ada Pak Ustadz sampai detik ini. Saya cari kemana ke sini, padahal udah deal harganya Pak Ustadz itu 1.500.000 gitu. Oke. Nah akhirnya saya dimaki-maki Pak Ustadz sama istri saya, sampai saya berlinang air mata Pak Ustadz. Sama orang ini dimaki-maki, katanya jualnya nggak benar, saya udah jauh-jauh, macet, nggak ada barangnya, dikira ya dugaan beliau saya dijual ke orang lain dengan harga lebih tinggi Pak Ustadz. Nah dari jam 8 sampai jam 10 itu saya dimaki Pak Ustadz, dimaki-maki nggak enak, diomelin. Dan saya dengan istri nggak berkata apa-apa, hanya saya berdoa. Dari situ saya langsung duha Pak Ustadz. Langsung duha, sebelum duha saya nonton channel Pak Ustadz dulu. Hiburan Pak Ustadz, saya minta Pak Ustadz dulu buat ya hiburan hati saya Pak Ustadz. Akhirnya saya dari situ saya baca Nariyah sampai duhur Pak Ustadz. Berapa kali itu dari? Saya nggak dihitung Pak Ustadz, karena kondisi hati saya waktu itu memang hancur Pak Ustadz, ya memang barangnya nggak ada, kita bukan niat jelek, kita bukan niat nipu, kita Pak Ustadz, memang nggak ada Pak Ustadz. Saya juga aneh itu, nggak ada barangnya. Saya sampai nggak bisa ngomong, sampai sakit hati yang mendalam gitu Pak Ustadz. Kok bisa barangnya nggak ada, ya udah dimaki, mau apa lagi Pak Ustadz. Saya sampai bilang, nanti kalau ketemu saya telepon, dan sampai hari ini nggak ketemu Pak Ustadz. Nggak ketemu. Nah, duhur, saya sholawat Jibril ya Pak Ustadz, sampai asar. Jadi dari pagi, duha itu sekitar jam berapa Bapak mulai sholawat? Dari jam 10 Pak Ustadz. 10 sampai zuhur itu sholawat Nariyah, habis zuhur sampai asar sholawat Jibril ya? Ya, itu saya nggak saya hitung Pak Ustadz, karena udah kepala saya udah blank dan udah ya Allah, udah saya bingung gitu, gimana lagi gitu Pak Ustadz. Dan itu rasa sakit hatinya belum hilang-hilang tuh Pak Ustadz. Itu Bapak sholawat Jibrilnya di rumah atau di masjid? Di rumah Pak Ustadz, di rumah. Di rumah, di dalam kamar saya Pak Ustadz, dengan istri. Nah, habis asar, saya sholawat Jibril lagi Pak Ustadz. Saya hitung. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Karena saya bukan mau ini Pak Ustadz, tapi ngilangin perasaan di hatinya ini Pak Ustadz. Gundah gulana gitu ya, kok nggak tenang gitu. Kita mau jual barang sebenarnya, tapi kita dituduh yang bukan-bukan kan gitu. Betul. Nah, akhirnya sampai mau maghrib itu kita berhenti Pak Ustadz, sholawat. Saya nonton channel Pak Ustadz lagi. Habis itu Bapak nggak sempat makan siang ya berarti ya? Enggak Pak, saya nggak pengen makan. Nggak selera makan Pak. Gitu? Iya, dimaki-makinya yang, waduh Pak Pak Ustadz udah kemana-mana gitu Pak Ustadz ngomongnya. Oke. Terus setelah maghrib apa lagi yang terjadi? Habis maghrib itu saya baca salawat, baca Al-Fatihah dulu. Setelah salat maghrib Al-Fatihah 41 kali, saya berdoa. Udah gitu saya baca basmalah 786, saya berdoa. Salawat Jibril sampai mau isya Pak Ustadz, saya nggak saya hitung.
nggak saya hitung. Oke. Nah, akhirnya Isa, istri saya bilang, yuk kita makan dulu aja. Nah, akhirnya kita makan Pak Ustadz. Makan. Jadi habis adzan Isya tuh kita nggak sholat dulu, makan dulu. Habis makan dulu, sekitar jam 9 gitu, saya baru mulai lagi. Saya mau sholawatan. Nah, itu nariyahnya 313 Pak Ustadz, saya dapat. Sholawat Jibrilnya 5.000. Terus sholawat adrik nih saya nggak hitung Pak Ustadz, sampai saya ketidur. Bapak ketiduran sekitar jam berapa? Sekitar jam 11-an, hampir jam 12 lah Pak Ustadz. Jam 11 sebentar, saya mau tanya, selama Bapak berzikir atau salawat dari pagi, kemudian lanjut lagi siang, asar, maghrib, nggak ada yang gangguin, misalnya anak manggil-manggil atau gimana, nggak ada ya? Oh, saya ini Pak Ustadz, kebetulan anak saya sama istri, saya udah kasih tahu kalau misalkan saya mau riadoh itu, tolong jangan diganggu waktu-waktu itu gitu Pak Ustadz. Oh gitu, jadi mereka sudah mengerti ini kalau sudah zikir seperti ini, nggak boleh diganggu-gugat gitu ya? Karena kan kebetulan di rumah ada kamar kosong Pak Ustadz, nah kalau saya sudah masuk ke situ, nggak ada yang mau manggil Pak Ustadz, nggak boleh manggil. Oke. Nah. Gitu. Nah, terus, akhirnya saya ketiduran. Oke. Saya bangun lagi tuh 2:30 Pak Ustadz. 2:30 malam? Iya. Oke. Langsung bangun, saya sholat tobat. Di situ saya nangis sama Allah. Air mata itu nggak bisa direm Pak Ustadz, keluar sendiri. Ya saya hanya mengadu, ya Allah saya itu niat. Ya itu tetap Pak Ustadz, masalah yang tadi tuh yang mau saya ituin gitu. Saya masih nggak terima lah gitu dengan keadaan masalah ini jam Pak itu Ustadz, ya? maksudnya penjualan jam tadi? Iya, masih itu aja. Hati saya masih gundah gulananya itu aja Pak Ustadz. Oke. Nah, akhirnya udah sholat tahajud, udah sholat hajat, saya tahajud, itu saya salawat Jibril nggak saya hitung Pak Ustadz. Nggak saya hitung. Nah, cuman saya tambahin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sama Al-Fatihah saya nggak saya hitung. Nggak saya hitung. Nah, sampai subuh, akhirnya udah subuh, saya Jibril Pak Ustadz, itu saya hitung 5.000. Jibril 5.000, Basmalah 786, Al-Fatihah 41. Oke. Sampai pagi. Oke. Akhirnya setiap habis itu saya berdoa kepada Allah. Ya masih itu Pak Ustadz, masih gundah gulananya masih belum hilang. Saya masih nggak terima lah gitu Pak Ustadz gitu ya. Oke. Akhirnya setelah pagi itu hati saya lebih tenang dan saya bilang pas doa di terakhir itu belum duha Pak Ustadz. Ya Allah saya ikhlas. Ya udah kalau memang ini yang terbaik saya terima. Seperti saya testimoni saya yang dulu Pak Ustadz. Saya terima dulu. Ya udah saya terima. Udah apapun yang terjadi. Udah walaupun belum hilang saya tetap terima. Nah saya duha Pak Ustadz. Mulai dari situ saya Jibril terus Pak Ustadz. Habis duha, duhur, asal saya Jibril terus. Itu hari Senin Pak Ustadz. Oke. Hari Senin. Nah, hari Selasa itu saya dan istri dipanggil ke sekolah Pak Ustadz. Katakan saya nunggak SPP hampir 1 tahun. Nah, 1 tahun nih Pak Ustadz. Yang dulu kemarin kan anak Bapak yang baru daftar kan sudah bayar? Itu yang besar Pak Ustadz. Oh, beda lagi anaknya? Anaknya yang kecil. Oke. Terus? Anaknya kecil. Nah, akhirnya saya ya gimana, ini jumlahnya besar sekali. Saya bilang hampir 30 juta, uang dari mana gitu Pak Ustadz ya. Walaupun sudah saya cicil dan daftar ulang sih yang belum saya lakukan gitu Pak Ustadz, kan kalau swasta kan daftar ulang. Nah akhirnya kita datang Pak Ustadz, karena ada undangan Pak Ustadz dari email, dari kepala sekolah dan bagian keuangan ingin bertemu. Dan anak saya yang kecil Pak Ustadz. Nah akhirnya kita datang pukul 9 Pak Ustadz. Okay. 9 pas. Sampai di sana kuasa Allah terjadi pada saya Pak Ustadz. Dan itu sekolah tidak nanyain uang sekalipun Pak Ustadz. Jadi apa yang ditanyain? Kabar saya dan anak saya.
Padahal undangannya undangan SPP, Pak Ustadz, tunggakan SPP. Oke, terus masalah SPP-nya bagaimana jadinya? Tidak dibahas, yang penting anaknya sekolah, jangan sampai berhenti. Padahal saya sudah pasrah, Pak Ustadz. Kalau memang nggak boleh sekolah, berhenti nggak apa-apa. Saya siap, gitu Pak Ustadz. Saya siap. Dan alhamdulillah tidak dibahas, Pak Ustadz. Tidak ditanyakan kapan, enggak sama sekali, Pak Ustadz. Oke. Saya bingung di situ, dan itu kan harus ngambil paket, Pak Ustadz. Jadi buku-bukunya tuh kalau sudah bayar daftar ulang baru dikasih. Oke. Dan itu langsung dikasihkan, Pak Ustadz, oleh kepala sekolah. Saya nggak bisa ngomong, Pak Ustadz. Saya diem jadi kita berempat nih, saya, istri saya, kepala sekolah dan bagian keuangan tuh sempat diem mungkin 3 menitan, diem bingung, Pak Ustadz. Saya bingung gitu. Istri saya menangis keluar air mata, dan dia bilang ya udah, ini harus tetap sekolah, nggak ngomongin uang, nggak usah dipikirin biaya SPP-nya, yang penting anak ini bisa sekolah, kasihan ke anaknya, masa depannya. Udah, Pak Ustadz. Saya nggak ditanya kapan, ada harus bagaimana, tidak, Pak Ustadz. Saya diperlakukan seperti anak-anak yang berbayar SPP normal lainnya. Oke, tapi Bapak tidak diinformasikan misalnya kalau ada yang bayarin buangnya atau gimana, nggak ada? Enggak, Pak Ustadz. Dia cuma bilang seperti itu, dan disitulah yang jam tangan saya tadi, saya merasa, ya Allah, ini sholawat saya terbayar kontan, Pak Ustadz. Nggak seimbang gitu, Pak Ustadz, dengan dimakinya tadi, dengan ini jauh lebih nikmat ini gitu, Pak Ustadz. Gitu ya, tapi kan kepala sekolahnya tidak ngomongin biaya, tapi apa sudah positif bahwa itu sudah tidak perlu dibayar lagi? Iya, dia bilang nggak usah dipikirin, yang penting anak ini tetap sekolah dan lulus nanti bisa bersekolah di SMP. Kan kebetulan naik kelas 6, Pak Ustadz. Anak saya naik kelas 6. Oke, Masya Allah. Gitu, Pak Ustadz. Itu yang bagi saya luar biasa ya, 30 juta ditambah 6 juta sekian, Pak Ustadz. Itu saya nggak sampai bingung, nggak nanya, Bu saya harus kapan, karena dia sudah ngomong duluan kepala sekolahnya. Saya melihat kondisi Pak Adi, anaknya juga keinginan sekolahnya besar, kebetulan kondisinya seperti ini, ya udah nggak usah dipikirin, yang penting anaknya tetap sekolah, yang penting diperhatiin di rumah, kayak gitu aja, Pak Ustadz. Masya Allah. Nggak tanya kapan harus dibayar atau nanti ini bagaimana, ini enggak, Pak Ustadz. Tidak dibahas satu kata pun mengenai keuangan. Oke, Masya Allah. Ada lagi kisah yang lain, Pak? Masih, Pak Ustadz. Oke. Nah, hari Rabu itu, hari Selasa, hari Kamis itu yang saya WA Pak Ustadz. Nah, itu tetangga saya belakang rumah nempel sama saya, Pak Ustadz. Itu baru pulang dari tambang, Pak Ustadz. Dia kerja di tambang. Oh iya, tetangga belakang rumah baru pulang dari tambang, terus? Ya, jadi sama saya itu, saya lagi nganterin anak saya sepak bola di depan rumah gitu, Pak Ustadz, di gang gitu, Pak Ustadz. Ketemu dia lagi dari Indomaret gitu. Ya, seklo sama saya, terus saya cerita saya kok sakit, gimana. Akhirnya dia ngundang ke saya ke rumahnya, karena nempel, dekat rumah saya nempel banget, Pak Ustadz. Akhirnya ke rumah saya habis maghrib ya. Kita ngobrol, udah lama nggak ketemu, hampir mungkin 8-9 tahun Pak Ustadz saya nggak ketemu. Gitu, akhirnya habis maghrib itu saya ke situ, Pak Ustadz, karena saya kalau gelap itu susah jalannya, Pak Ustadz, saya diantar anak saya yang besar. Karena gelap di gang gitu, masih gang gitu, Pak Ustadz. Nah, akhirnya saya di situ ngobrol, anak saya mungkin sekitar 10 menit pulang dulu. Nanti saya bilang kalau saya mau pulang, nanti saya WA dijemput lagi gitu, Pak Ustadz. Nah, akhirnya itu hari Kamis yang saya WA Pak Ustadz. Nah, itu dia cerita gitu. Saya cerita keluhan saya, dia juga cerita kerjanya bagaimana. Akhirnya dia menyudut ke anak saya, Pak Ustadz. Anak yang mana nih? Anak saya yang gede tadi? Yang besar, Pak Ustadz. Yang besar, ya. Kan tingginya di atas rata-rata, Pak Ustadz. Tingginya sangat di atas rata-rata. Jadi usianya saat ini 15, baru masuk SMA, tingginya 188, Pak Ustadz. Luar biasa tuh. Iya, terus ditanya,
itu kegiatannya apa, basket. Terus ya kayaknya mau berhenti, saya bilang Pak Ustadz, karena di klubnya belum bayar 2 tahun Pak Ustadz. Di klubnya tuh belum bayar 2 tahun Pak Ustadz. Ke klubnya belum bayar iuran, saya bilang. Terus latihan juga di rumah nggak ada tempat basket, nggak ada ringnya, saya bilang gitu Pak Ustadz. Ring basket tuh papannya. Nah, dia diam. Terus kembali lagi ke saya, gimana kerjaan saya di IT. Dulu kan saya IT Pak Ustadz ya. Saya bilang saya nggak bisa bekerja saat ini karena kondisi mata saya seperti ini. Dia menyarankan coba ikut seminar. Saya bilang ya pengen, tapi kan biayanya gede ikut seminar itu gitu. Dia bilang saya sebenarnya pengen belajar IT, dia bilang gitu, karena di tambang itu sekarang harus pakai IT lah gitu. Saya bilang saya bisa ngajarin, tapi saya bilang mungkin nggak bisa cepet, ya mungkin tiap hari nggak apa-apa lah, rumahnya nempel ini, saya bilang gitu. Ya udah kamu ikut seminar untuk IT-nya akunting katanya gitu. Nah akhirnya saya pulang Pak Ustadz, dijemput anak saya lagi pulang. Itu pulang jam 9 karena kan jam 10 itu saya biasanya sholawatan Pak Ustadz. Nah akhirnya jam 10 itu saya sholawatan, Jibril Pak Ustadz, saya hitung itu sampai jam 2 Pak Ustadz. Sampai jam 2 nggak tidur, oke? Iya, nggak tidur, nggak saya hitung. Karena di situ minum kopi 3 gelas tuh Pak Ustadz, jadi nggak bisa tidur. Jadi bacain kayak gitu, baca salat Jibril. Nah akhirnya karena jenuh Pak Ustadz, saya berhenti dulu, saya nonton channel Pak Ustadz lagi tuh. Air sholawat Pak Ustadz yang bisa ngobatin getah bening Pak Ustadz, saya nonton lagi tuh. Mungkin sekitar 15 menit gitu. Baru saya sholat hajat Pak Ustadz dari situ. Dari situ saya sholat hajat, saya baca Jibril lagi Pak Ustadz, Jibril, Al-Fatihah, sama basmalah 386. Saya setiap habis Jibril saya doa, setiap habis Al-Fatihah 41 saya doa, setiap habis basmalah doa. Jadi doanya 3 kali itu Pak Ustadz, setiap habis itu saya doa. Nah keesokan paginya itu saya dipanggil lagi sama tetangga saya itu. Tetangga saya itu terus nanyain, saya udah dapat nih katanya tempat seminar gitu. Terus yuk kita jalan-jalan yuk katanya, sudah lama nggak tahu Bandung. Saya bilang saya nggak bisa nyetir. Saya bilang ya yuk temenin aja, saya bilang gitu. Ya udah ditemenin. Akhirnya saya tuh jalan Pak Ustadz sama dia itu. Nah akhirnya dia berhenti di sama saya itu, dia mau beli kebutuhan, berhenti di S Hardware Pak Ustadz. Berhenti di S Hardware, saya nemenin gitu sama Pak Ustadz, lihat-lihat gitu ya. Nah, ada ring basket tuh Pak Ustadz di situ. Ada ring basket. Saya ngeliatin aja. Saya sholawatin tuh Pak Ustadz ring basketnya. Ya Allah, saya pengen beli ini buat anak saya, mahal banget ini 7 juta. Saya bilang, ya Pak Ustadz mahal banget. Saya bilang, bagus gitu Pak Ustadz ya. Dah. Terus dia bilang, ngapain kamu komat kamit katanya gitu Pak. Saya bilang nyolawatin. Saya bilang nyolawatin apa? Nyolawatin ini. Oh gitu, iya. Oh, kamu mau? Saya bilang, ya mau lah, tapi mimpi dulu. Saya bilang nanti sama sholawat dibayar. Saya bilang gitu, karena ini mahal banget nih. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah yuk kita makan. Pas saya di tempat makan itu, di bawah itu ada tempat makan. Dia ke toilet Pak Ustadz. Nah saya di tempat makan itu tetap sholawat. Ya Allah, kapan saya beli gitu aja Pak Ustadz. Yakin aja nih kebeli nih, yakin nih. Saya bilang gitu ya gitu. Nah itu pas pulang sampai rumah itu dia ngajak dulu makan sate, jauh tuh Pak Ustadz. Makan sate jauh. Makan sate sampai rumah itu sore Pak Ustadz. Waduh saya nggak duhur nih Pak Ustadz. Aduh saya bilang gitu, nggak duhur nih. Tapi asar sampai saya kekejar sampai masuk 4:30, saya asar dulu ya, saya pulang. Iya. Nah, pas abis maghrib itu ada yang ketok-ketok Pak Ustadz ke rumah saya. Itu alhamdulillah dari S Hardware mau masang ring basket Pak Ustadz yang tadi saya tunjuk. Yang beliin Bapak tadi? Iya, waktu dia ke toilet itu dia beli Pak Ustadz ternyata.
Oh gitu. Tuh, Terus? Pak Ustadz. Saya bingung, aduh, siapa yang beli ini, kan saya bilang. Saya mau makan, ini alamatnya benar-benar, saya bilang, alamatnya betul sekali, saya bilang. Akhirnya saya minta anak saya, antar ke belakang, ke tempatnya dia tadi. Pas tempatnya dia tadi, nggak ada katanya. Oh, nggak ada kemana, saya bilang orangnya. Kan baru aja dari saya WA. Itu nggak dibalas, Pak Ustadz. Saya cuma tanya, ini ring basket salah nggak gitu Pak Ustadz. Maksudnya takutnya rumahnya kan belakang saya, takutnya alamat saya tapi ke dia gitu Pak Ustadz. Oke. Nah akhirnya pukul 10 itu pas saya mau sholawatan, pas saya udah sholawat nih Pak Ustadz, baru 100 Pak Ustadz, belum banyak sholawat. Saya masih bingung di situ. Ya Allah, ini benar buat saya apa bukan ya? Udah pede aja Pak Ustadz. Wah benar buat saya gitu, gitu. Sholawatan gitu. Baru 100 WA. WA-nya gini Pak Ustadz, gua di depan bro katanya. Aduh, saya lagi sholat, berhenti dulu Pak Ustadz, berhenti dulu biar jelas dulu nih. Oke. Biar jelas. Saya turun, dia ngasih kotak sepatu. Oke. Saya tanya, ini apa ini? Ini apa ini, ring apa ini, saya gitu. Terus dia bilang, ini anak kamu nih basketnya pasti bagus, katanya apa, tinggi gini. Saya udah tanya-tanya juga, katanya apa, anak kamu tuh ya masuk tim sekolahnya lah Pak Ustadz, tim intinya gitu. Okay. Kok ini beli sepatu tahu nomornya, saya bilang gitu. Ya iya, tadi saya nanya ke anak kamu, katanya gitu Pak Ustadz. Jadi dia nanya ke anak saya, dia ngasih sepatu Pak Ustadz, dan itu nilainya 2 juta, di atas 2 juta Pak Ustadz sepatunya. Sepatunya harganya 2 jutaan. Ya, dan nomornya pas karena udah nanya dulu. Nah, di situ di gerbang saya bilang, ini ring basket punya kamu, ini udah di set, bawa aja, saya bilang tuh. Riana namanya. Akhirnya dia bilang, loh, saya mah orang tambang, buat basket itu buat anak kamu yang biar buat latihan, katanya kamu pengen, katanya gitu Pak Ustadz. Saya di situ langsung jongkok Pak Ustadz, terkagum-kagum, ya Allah, saya bilang gitu. Ya Allah, sampai sakit kepala saya Pak Ustadz. Baru ngomong nyolawatin jadi ini Pak Ustadz, saya bilang gitu. Baru ngomong gitu Pak Ustadz. Nah, di situ saya ngobrol sampai 1 jam gitu, anak saya kegirangan Pak Ustadz, ya ini dikiranya ayahnya yang beli. Saya bilang nggak mungkin ayah bisa beli kayak seperti ini, saya gitu Pak Ustadz. Gitu. Akhirnya dia seneng gitu. Jadi ternyata saya lupa dia nggak punya anak Pak Ustadz. Oh gitu, dia nggak punya anak. Dia sudah menikah tapi nggak punya anak, udah 18 tahun Pak Ustadz. Jadi kalau ngebeliin kayak gini tuh kayak ngasih ke anaknya gitu Pak Ustadz, pengen saya gitu loh Pak Ustadz, setelah saya ngobrol-ngobrol itu. Oke. Terus gitu, katanya juga dia kasih duit juga ya? Ya, jadi sepatu itu ketika dibuka itu ada uangnya Pak Ustadz. Itu saya total sama ring basket itu 22.600.000 Pak Ustadz. Kalau uangnya aja berapa? Uangnya itu sekitar 13 juta Pak Ustadz, sekitar. Di dalam kotak sepatu itu ada uang senilai 13 juta? Betul. Dan saya tanyakan juga ke beliau, Pak Yana ini buat apa? Kan kamu suka kayak kasih seminar, katanya. Ini uangnya. Nanti kalau sudah ajarin saya, gitu Pak Ustadz. Terus Bapak sudah daftar seminarnya? Belum Pak Ustadz, belum saya daftarin. Karena saya masih bingung, ini kemana daftar seminarnya gitu Pak Ustadz. Dia bilang, pokoknya uangnya pegang dulu, nanti saya nyariin, nanti saya kabarin, gitu Pak Ustadz. Itu minggu kemarin. Oke, ini maksudnya seminar buat apa sih? Seminar apaan? Jadi kan saya ini Pak Ustadz, bidang saya itu IT Pak Ustadz. Iya. Nah itu ada pelatihan lah Pak Ustadz, untuk pelatihan Pak Ustadz. Jadi biar ilmu saya nambah gitu, jadi bisa ngajarin dia, daripada dia buat kursus, buat pelatihan sendiri dia malas, mendingan nanti saya ngajarin dia gitu Pak Ustadz. Oke. Nah akhirnya uangnya masih di saya, dan saya simpan karena saya belum tahu jumlah untuk biaya pelatihan itu berapa bulan. Iya. Saya nggak tahu Pak. Yang anehnya itu kalau misalnya dia yang mau bayarin, kenapa dia nggak dia aja yang megang uangnya, dia yang bayarin sendiri, dibayar sendiri gitu? Itu Pak Ustadz. Dan sampai detik ini saya tanya, sampai 2 hari kemarin,
udah dapat belum tempatnya? Belum. Jawabannya itu Pak Ustadz. Belum, nanti dikabarin. Gitu terus Pak Ustadz. Iya kan, uang itu kan kita jadi bingung mau dipakai, nggak bisa, takut salah kan gitu kan. Nah akhirnya Pak Ustadz, saya bilang gini, ini saya banyak kebutuhan nih, kalau saya pakai gimana? Ya pakai aja lah. Yang gitu, akhirnya udah diizinkan pakai ya? Izinkan pakai, tapi saya tetap Pak Ustadz, mau pakai juga saya hati-hati gitu Pak Ustadz, dia pakainya sedikit, takut tekor gitu Pak Ustadz. Nah, takut tekor. Nah, akhirnya kemarin, malam minggu, sekarang hari minggu ya, oh ya kemarin Pak Ustadz. Kemarin itu, saya WA nih saya kepake nih, saya bilang buat belanja, saya bilang gimana, udahlah nggak jadi aja lah, dia bilang gitu Pak Ustadz. Jadi akhirnya itu sudah resmi, mau dipakai untuk apa aja boleh? Belum, nggak jadi aja lah seminarnya, katanya tunggu saya pulang aja lagi 3 bulan lagi dari tambang. Nah loh, saya bilang, terus ini uangnya gimana? Ya pakai aja dulu lah, saya juga belum tentu di sininya lama. Loh, saya bilang ini gimana ini jadinya? Udah, dia bilang gitu Pak Ustadz. Udahlah, udah. Saya tahu kok cina kebutuhan kamu, gitu Pak. Akhirnya itu. Iya, artinya kan kalau gitu yang 13 juta itu boleh dipakai untuk apa aja kan. Jadi nanti kalau seandainya ada seminar lagi, dia kasih lagi uangnya yang berikutnya kan gitu. Mungkin gitu Pak Ustadz, cuman di terakhir kata dia bilang, saya tahulah kondisi kamu, keadaan kamu, udah, dia bilang gitu Pak. Saya nggak tahu tuh maknanya kemana. Saya bilang jangan udahlah aja, tapi ya hati saya senang Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya, gitu, kalau saya terjemahkan maknanya begitu, karena dia tahu kondisi Bapak, artinya yang 13 juta itu dia anggap saja kayak uang sedekah dia sama Bapak. Jadi seandainya nanti dia mau nyarankan ada seminar lagi, dia yang bayarin lagi. Jadi uang itu sudah dianggap dikasih aja gitu. Betul, karena saya mau ngomong nanti kepake nih, saya udah pakai. Memang saya bilang udah pakai buat apa? Buat belanja. Saya bilang gitu Pak Ustadz. Terus yang membuat saya ada pertanyaan, kenapa Bapak itu baik sekali sama Pak Adi Kusuma? Sebelum-sebelumnya ada hubungan seperti apa? Kayaknya apakah dia merasa berhutang budi pada Bapak atau bagaimana? Jadi saya telusurin Pak Ustadz, itu jadi beliau itu saya tinggal di sini, orang tua saya tinggal di sini itu tahun 81 Pak Ustadz. Oke. Beliau itu tahun 77 tinggal di sini, jadi beliau duluan gitu. Nah ternyata saya tanya-tanya ke orang tua saya, jadi yang beliau lihat itu ternyata keluarga kami Pak Ustadz. Keluarga beliau melihat keluarga kami gitu Pak Ustadz. Jadi keluarga kita itu dulu Pak Ustadz sering membantu orang tua beliau, termasuk biaya sekolah adik-adiknya gitu Pak Ustadz. Itu orang tua saya Pak Ustadz. Oh gitu. Zamannya orang tuanya Pak Adi Kusuma ya, sering membantu biaya sekolah adik-adiknya di zaman dulu gitu. Iya, jadi pinjam uang buat SPP gitu Pak Ustadz gitu. Gitu, kebetulan kan orang tua saya di BUMN Pak Ustadz, jadi memang ya mungkin uangnya ada lah gitu Pak Ustadz ya, jadi sering buat adik-adiknya itu sering dibiayain ayah saya, dan kebetulan ayah saya suka melupakan Pak Ustadz, ya udahlah ya udah gitu lah Pak Ustadz. Jadi mungkin melihat sisi ketika saya cerita saya sakit, kondisi saya seperti ini, ya mungkin dia mau ngebantu, gak enak, jadi dia apa yang saya minta, yang saya mau langsung ngasih gitu Pak Ustadz. Oke, ya bisa diterima oleh akal sehat sih kalau seperti itu. Ya, alhamdulillah waktu hari, mungkin saya belum cerita ke Pak Ustadz satu lagi keajaiban saya itu, saya sudah diterima kerja nih Pak Ustadz. Walaupun kondisi saya di Tangerang Pak Ustadz. Di perusahaan IT, gini ceritanya Pak Ustadz. Jadi sepupu saya itu pensiunan dari Telkomsel Pak Ustadz. Oke. Nah, 2 minggu yang lalu itu dia itu datang ke rumah saya untuk menengok ayah saya Pak Ustadz. Oke. Nah, dia buka usaha baru di Tangerang Pak Ustadz, bidang IT. Nah, kebetulan dia ke Bandung itu karena ada kunjungan ke satu klien dia, perusahaan di Pak Ustadz. Nah, itu mungkin saya sudah tidak bertemu dia lebih dari 10 tahun Pak Ustadz, lebih dari 15 tahun, walaupun sepupu saya Pak Ustadz ya. Iya. Karena usianya sama saya jauh gitu Pak Ustadz, gitu. Beda 18 tahun sama saya. Oke. Nah akhirnya pas malamnya beliau mau datang itu,
saya benar-benar ya itu Pak Ustadz, saya sholawat Jibril itu tidak saya hitung Pak Ustadz. Dia mau datang ke rumah maksudnya? Ya, beliau datang ke rumah karena mau nengok ayah saya gitu Pak Ustadz. Padahal udah 18 tahun nggak ketemu Pak Ustadz. Oke. Nah, mau nengok ayah saya karena kan ibunya beliau itu kakaknya ayah saya Pak Ustadz. Iya. Nah, akhirnya saya nggak tahu pas malam itu saya dihantui rasa males sholawat Pak Ustadz. Duh, capek gitu, nggak mau banyak-banyak gitu. Tapi itu yang mau saya lawan. Ingat kata Pak Ustadz Naksal, sholawatin aja malesnya ini, saya bilang gitu Pak Ustadz. Saya ikut arahan Pak Ustadz lah gitu ya, Pak Ustadz semua saya ikutin. Nah, itu nggak saya hitung Pak Ustadz, mungkin 20.000, 30.000 sampai itu Pak Ustadz, sholawatannya, karena nggak saya hitung, lama sekali itu. Nah, keesokan paginya tuh datang beliau, cuman ngobrol sama saya Pak Ustadz, ngobrol sama ayah saya, kita jadi ngomongin IT nih Pak Ustadz, ngomongin IT, aplikasi gitu, saya dapat project, aplikasi begini, saya bilang, saya kasih masukan, itu buatnya harus begini gitu Pak Ustadz, kebetulan bidang saya banget. Nah, akhirnya 3 hari kemudian dari situ, saya ditelepon, saya diajak kerja di Tangerang, langsung menjadi manajer area West Java Pak Ustadz. Selama ini saya nganggur mungkin berapa tahun Pak Ustadz, pernah saya curhat Pak Ustadz ya, pernah saya cerita. Nah itu saya belum ambil Pak Ustadz sampai detik ini, saya belum ambil. Walaupun fasilitas tempat tinggal, kendaraan, gajinya yang cukup besar, saya belum ambil Pak Ustadz, karena saya berpikir mata saya masih keterbatasan gitu. Nah, dan beliau mengatakan nggak perlu kamu yang mengerjakan gitu, tapi kamu yang ngasih tahu, nanti timnya ada gitu. Waduh, saya bilang gimana ya, soalnya di Tangerang nih pulangnya seminggu sekali, saya belum izin ke istri saya sama anak saya. Udah nggak apa-apa, pokoknya kerja aja. Nah mungkin Pak Ustadz, sholawat yang saya dawamkan selama ini, yang saya tunggu-tunggu, saya nggak punya kerja, mungkin di sini finalnya Pak Ustadz, mungkin di sini finalnya. Saya nggak ketemu saudara saya 8 tahun Pak Ustadz, ketemu ke sini, lalu ngajak kerja saya, langsung saya punya posisi yang bagus, gajinya besar, fasilitas kendaraan, dan tempat tinggal Pak Ustadz. Dan itu saya masih ditunggu keputusannya sampai tanggal 10 Agustus Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Dan itu bagi saya luar biasa amazingnya sholawat. Kenapa Pak Ustadz? Orang 8 tahun, pasti orang ini bolak-balik Bandung Pak Ustadz. Pasti orang saya tanya juga, sering ke Bandung, sering. Tapi kenapa mampirnya sekarang ya gitu. Padahal udah 8 tahun Pak Ustadz ya ketemu. Dia bolak-balik Bandung, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Baru itu aja. Katanya saya ingat ke ayah saya. Dia bilang Pak. Gitu. Dan tapi kan karena belum diterima kan, bagaimana ya? Jadi belum deal kan jadinya? Kalau dari dia sudah deal Pak Ustadz, cuma dari saya belum. Malah beliau menanyakan, kurang ya gajinya? Aduh, saya bilang udah kegedean, saya bilang gitu. Cuma di waktunya gitu Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Ya udah, diterima aja, gitu aja kok. Ya karena ini Pak Ustadz, saya kan ada anak yang kecil itu Pak Ustadz. Anak kecil itu kan, kenapa waktu tadi saya bilang SPP-nya lumayan tinggi Pak Ustadz, karena anak saya berkebutuhan khusus Pak Ustadz. Di SLB ya? Ya semacam kayak gitulah Pak Ustadz, tapi bukan di swasta. Nah kayak gitu Pak Ustadz. Jadi saya masih memikirkan matang-matang tentang itu. Saya sholawatin terus tiap hari Pak Ustadz sampai nunggu nanti tanggal 10 Agustus. Masya Allah, mudah-mudahan nanti 10 Agustus saya dapat kabar baru lagi. Ya Pak Ustadz, dan memang saya terima kasih kepada Pak Ustadz. Dan dari awal saya testimoni, saya ngikutin channel Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, keajaiban itu memang terjadi. Asal kita yakin yang pertama, yang kedua memang kita pasrahkan sama Allah, itu aja. Yang saya heran, yang saya dari awal Bapak mengenal salawat yang dulunya tidak pernah tahu, kemudian tahu dengan amal salawat, tapi langsung yakinnya itu sempurna gitu. Karena kadang-kadang ada orang tuh yang ngamalin
kan terus belum dapat hasilnya, belum kekabul doanya, udah langsung putus asa, udah nggak mau ngamalin, bohong semua itu katanya, langsung gitu. Iya. Kalau Bapak Iya, kan enggak, karena sebelum dapat ya nggak pantang menyerah kan gitu kan. ya kalau saya soalnya segini Pak Ustadz, dulu waktu pertama kali cerita Pak Ustadz ya, postingan yang saya waktu di testimoni kemarin saya bilang, Pak Ustadz yang masih kuliah itu Pak Ustadz ya, saya cuman ini, daripada saya nggak ada kerjaan, nggak ngelakuin, nggak ada salahnya gitu Pak Ustadz. Kalau saya gitu. Dan memang banyak teman-teman saya yang tadinya yang saya bilang itu Pak Ustadz, alhamdulillah kemarin saya telepon, saya pernah ngasih testimoni waktu itu di testimoni yang lalu, hutang 30M, sekarang tinggal 2M Pak Ustadz. Waktu itu saya masih ngomong 5 apa 8 gitu, sekarang tinggal 2. Iya, sekarang tinggal 2M lagi. Oke. Iya, itu dari 2021. Masya Allah. Itu dia pengen sekali ngehubungi Pak Ustadz, saya bilang, tapi kata dia nanti kalau udah lunas katanya, dikit lagi katanya. Gitu. Nanti kalau udah lunas semuanya, nggak apa-apa, boleh testimoni di channel saya. Ya Pak Ustadz, nah itu saya kembali lagi ke Pak Ustadz, itu tadi saya bukan langsung yakin sempurna Pak Ustadz, tapi saya nyobain dengan ikhlas Pak Ustadz. Jadi saya keyakinannya bukan sama sholawat pertama kali saya lihat channel Pak Ustadz, tapi saya yakinnya kalau Allah ada ayatnya kan, kalau kita bersolawat 1 kali, Allah bersolawat juga gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, saya yakinin itu aja. Itu aja. Kalau misalkan itu bohong, saya bilang gitu. Dalam hati saya Pak Ustadz, hati kecil saya, ya ngapain itu ada cerita seperti itu gitu Pak Ustadz, nggak ada kerjaan yang bikin-bikin kayak gitu Pak Ustadz. Berarti kan dengan adanya channel Pak Ustadz bikin salawatin aja, buku salawatin aja, saya punya tuh Pak Ustadz. Itu ya berarti betul gitu. Cuman banyak orang kan pengennya instan tuh Pak Ustadz. Saya salawat 1000 langsung, saya salawat 1000 langsung, atau salawat 5.000, 20.000 langsung. Ya nggak gitu juga Pak Ustadz. Kalau yang saya alamin, ya hati kitanya bersihin dulu gitu Pak Ustadz. Dan memang kita serahin banget sama Allah gitu. Jadi jangan ada kemauan lah Pak Ustadz. Kalau istilah saya sih, jadi saya pengen motor salawatin, nggak gitu Pak Ustadz. Kalau saya gitu, ya saya mengeluh nggak mengeluh pada doa, tapi saya menyampaikan saya butuh kendaraan gitu. Kadang-kadang kan orang, ya maaf Pak Ustadz kalau saya salah, mengatur ya Allah, ya Pak Ustadz saya pengen motor anu gitu Pak Ustadz. Nah itu, aduh saya belum berani sampai detik ini Pak Ustadz untuk melakukan itu. Saya butuh uang 10 juta, itu saya nggak mau nyebutnya Pak Ustadz, karena dalam hati saya begini, sebelum kita nyebutin uang 10 juta, Allah lebih tahu, dia lebih tahu kita butuhnya berapa gitu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Masya Allah, sudah hampir 1 jam kita ngobrol Pak Adi. Oh iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Gitu Pak Ustadz. Yeah. Kalau yang kecil-kecil saya nggak pernah nyampein di testimoni di Pak Ustadz. Wah banyak sekali Pak Ustadz. Kalau yang kecil-kecil sih banyak sekali. Ini yang luar biasa, yang sekolah itu Pak Ustadz, saya udah mentok Pak Ustadz, segitu gede dari mana, ya alhamdulillah tidak ditanyakan satu kata pun kapan atau gimana, itu enggak Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Oke Bapak, terima kasih ya, semoga berkah, semoga banyak yang terinspirasi dengan kisah-kisah Bapak Adi. Ya Pak Ustadz. Saya terima kasih juga kepada Pak Ustadz sama penonton channel Pak Ustadz. Yakinin aja, salawatin aja, pasti bisa Pak Ustadz, dan Allah itu maha melihat, maha mendengar Pak Ustadz. Yakin itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Kita akhir dulu ya Pak ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, itulah tadi kisah Pak Adi yang luar biasa ya. Ini kali ketiga beliau bertestimoni di channel ini. Yang pertama tentang kesehatan matanya, yang kedua beberapa minggu lalu pernah bertestimoni beliau diberikan uang berkali-kali ya, hingga belasan juta, puluhan juta. Yang ketiga ini juga hampir sama, diberikan uang oleh tetangga belakang rumahnya sendiri dengan nominal yang fantastis, kalau di total menjadi 20 juta lebih.
Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Dan buat teman-teman yang ingin kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya, langsung saja untuk mengirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan kirimkan kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.